yang dijauhi Gen Z atau yang dinetralkan sama Gen Z bukan Tuhan Yesusnya, tapi ritualnya hari Minggu. Tahukah Anda bahwa seorang leader itu menentukan bagaimana sebuah organisasi itu berkembang atau hancur, termasuk diantaranya di dalam keluarga dan bahkan dalam skala besar sebuah negara. Nah, beruntung sekali di Good News Program hari ini kita akan berbicara dalam satu topik yang sangat menarik, yaitu yang berhubungan dengan leadership. Dan di tengah-tengah kami ada seorang narasumber yang sudah sangat keren banget dan ini menjadi mentor banyak hamba-hamba Tuhan besar di negeri ini. Dan juga hari ini sebelum wawancarin beliau saya sudah dikasih oleh-oleh dulu nih, yaitu oleh Dr. Bambang Budijanto, yaitu sebuah serial buku seri 1-6 Maximizing Your Leadership Series. Nah, kalau Anda baru pertama kali menyaksikan Good News Program, jangan lupa tentunya untuk subscribe, dan kemudian nanti kalau acara ini bisa memberkati Anda, jangan lupa untuk sharekan kepada teman-teman Anda, dan juga tentunya Anda silakan juga untuk berikan komentar, ya. Silakan, Anda. Ya, shalom. Pak Bambang, selamat datang di Good News What an Program. honor. Yes. Udah bertahun-tahun dengar nama Bapak, dan juga bahkan tanpa saya sadar pelayanan kita ini sering bersinggungan kalau lagi pelayanan misi. Dan mentor kami Pastor Timotius Arifin mengatakan bahwa ayo cepat undang Pak Bambang ini. Nah, sekarang baru kesampaian nih, puji Tuhan. Terima kasih buat undangannya. Ya, kenalan dulu secara official. Puji Tuhan. Harus salaman biar Thank you ya. Afdol. Hadiahnya ini. Pak Bambang punya hati untuk leaders ya Pak ya. Bahkan salah satu organisasi tempat Bapak melayani itu namanya Leaders for Leaders. Kenapa harus punya hati untuk leaders? Ya tadi yang dikatakan oleh Pak Daniel bahwa everything itu rise and fall on leadership. Jadi sebuah keluarga, sebuah organisasi, sebuah gereja, sebuah bangsa bisa jadi hebat kalau pemimpinnya itu hebat. Bisa menderita, bisa rusak kalau pemimpinnya jelek. Ya, jadi itu sebabnya faktor pemimpin sangat penting sekali. Itu alasan utamanya. Ya, udah 40 tahun ya Pak di bidang leadership ini ya? Iya, different di dalam berbagai role lah ya. Cuman ya memimpin dan menggeluti ini sekitar 40 tahun soal leadership ya. Amazing. Kalau kita baca nih ya, Pak Bambang Budijanto ini adalah CEO dari Asia Evangelical Alliance, itu satu gitu ya. Kemudian founder presiden dari L4L, Leaders for Leaders International, ini keren banget. Kemudian Unleash and Youth Leadership Program. Kemudian ternyata juga seorang co-founder dan chairman dari Bilangan Research Center. Ini yang banyak menjadi berkat buat tubuh Kristus nih. Selama 7 tahun terakhir ini nih ya. Dan juga ternyata beliau adalah salah satu founder dari Pesat. Nah, ini Pesat nih yang sering bersinggungan dengan kami kalau ada bencana alam. Di ladang misi. Terus kemudian ada ladang misi di Sukuwana, di Morowali, bahkan di berbagai tempat di Indonesia ya. Keren banget. Involvement Bapak begitu banyak di organisasi-organisasi tersebut, Pak. Memang Bapak juga suka berorganisasi ya? Iya, mungkin sejak SMA ya. Oh, sejak mulai SMA. Lihat bahwa lewat kepemimpinan, lewat organisasi kita bisa memberkati banyak orang, menolong banyak orang untuk bertumbuh. Saya kira tujuannya leadership, tujuannya organisasi adalah menolong semua orang untuk bisa mencapai puncak potensinya. Right. Itu sebabnya namanya adalah Leaders for Leaders. Jadi pemimpin itu ada bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk organisasi, tapi untuk orang lain, untuk pemimpin lain, untuk orang yang mengikuti dia. Dan kebanyakan orang lihat leadership adalah untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan organisasi gereja atau organisasi apapun juga. Tapi lupa bahwa kita ini yang namanya leaders itu selalu ada pengikutnya. Jadi kita ini ada untuk pengikut kita. Buat kita orang-orang Kristen, kita tahu leadership itu adalah
pemberian, is a gift. Ya, pertama adalah pemberian Tuhan. Ya. Ya, Roma 12 ayat 8, siapa yang punya karunia leadership. Ya, jadi kalau itu kita sadar leadership itu pemberian Tuhan, ya kita makainya semua untuk kepentingan Tuhan. Ya. Betul. Tapi yang kedua, leadership adalah pemberian orang-orang yang ikut kita. Kalau orang-orang yang ikut kita itu tidak ikut kita lagi, kita bukan leaders. Karena tidak ada yang dipimpin. Ya, kita mungkin tetap punya jabatan direktur, posisi apa, tapi kalau tidak ada yang ikut kita, kita bukan leaders. Itu elemen terpenting ya, bahkan ya. Ya, jadi kita ini berhutang kepada orang yang kita pimpin. Ya kan? Satu, pada Tuhan, kedua kepada orang yang kita pimpin. Jadi cara bayarnya kalau pertama tadi adalah memuliakan Tuhan dengan leadership kita. Yang nomor dua adalah bagaimana dengan kepemimpinan saya bisa memaksimalkan Ya. potensi semua orang yang ikut saya. Oke. Jadi dari angle itu lihat Ya, leadershipnya. ya. Nah Pak, boleh cerita juga nggak tentang latar belakang keluarga Bapak, istri, anak-anak. Sekarang saya dengar juga ada cucu-cucunya ya. Ya. Silakan Pak. Ya, Tuhan karuniai dengan seorang istri Liana yang setia, yang imannya luar biasa, mendampingi. Kemudian Tuhan karuniakan juga 3 orang anak-anak, 1 perempuan, 2 laki. Anak saya yang sulung perempuan menikah dengan Francisco. Francisco ini dari Dominican Republic. Ya. Tapi sejak umur 3 tahun dibesarkan di New York. Sekarang mereka tinggal di kota kecil namanya Merritt Island di Florida. Ya. Dikaruniai 3 orang anak. Jadi 2 laki 1 perempuan. Anak saya kedua Edo, dia chef, kerjanya chef. Oh ya. Really? Wow. Italian restoran di Orlando. Istrinya itu blasteran, ayahnya orang Jepang, ibunya orang Amerika. Dan dari anak saya kedua ini ada 2 cucu perempuan dua-dua. Wow. Ya. Ya. Yang Mereka ketiga. tinggal di Orlando. Anak saya paling bungsu itu belum menikah, dia tinggal di Denver, Colorado. Ya, ya. Berarti Bapak sama Ibu empty nest nih ya di Jakarta ya. Kembali ke empty nest. Empty nest ya. Oke. Mantu-mantunya orang ini ya. Internasional. Berarti cucunya pasti lucu-lucu gitu. Warna-warni. Warna-warni. Mau tanya dulu Pak nih, sebelum kita masuk ke heart of our topic nih ya. Gimana caranya sebagai orang tua bisa melepaskan dan mengizinkan anak untuk tinggal di tempat yang begitu jauh dari orang tua gitu. Ya, jadi keluarga kami ini kayak keluarga nomadik. Really? Kita pindah-pindah dari dulu. Oke. Kita pernah pernah tinggal di desa waktu pimpin pesat dulu tahun 87. Kita pernah tinggal di Bandung, kita pernah tinggal di Malaysia, kita pernah tinggal di Oxford di UK. Amazing. Kita pernah tinggal di Hong Kong, ke Amerika. Jadi kita dari pindah-pindah itu jadi ngembangkan satu kompetensi baru. Apa tuh? Apa tuh Pak? Ngepak barang. Penting itu. Oke, berarti kalau traveling, bentar ini. Biasanya kalau orang nggak pernah traveling tuh sebulan udah siap-siap tuh. Iya ya. betul. Berarti kalau Bapak kira-kira H-min berapa? Min 7 jam atau H-min Kadang-kadang 1? overnight juga. Overnight ya. Iya, Iya. iya. Karena udah ahli ya. Iya, iya. Jadi sudah biasa lah artinya. Dan ada untungnya gitu Apa pindah-pindah. Karena kita tidak sadar gitu kalau kita tinggal di satu tempat, satu rumah itu kita akumulit barang-barang yang tidak perlu kadang-kadang. Hoarders. Betul. Iya. Jadi kalau kita pindah, saya pindah, Dibuang-buang. misalnya keluar dari Iya. Bandung, 1 truk saya tinggal bagi-bagi orang. Wah, jadi berkat ya. Pindah ke Penang, pindah ke Hong Kong, 1 truk saya tinggal di situ. Iya. Pindah lagi. Jadi setiap kali kita pindah, kita kayak enteng lagi gitu. Memulai Enteng sesuatu yang lagi. baru. Kadang-kadang itu ada barang-barang yang kalau kita ndak terpaksa pindah, punya ikatan emosional yang sulit kita lepaskan. Benar. Betul.
Ya, kadang-kadang nggak pernah kita pakai itu jam atau lampu, tapi di situ terus gitu. Iya, iya. Karena yang beri siapa atau apa. Tapi kalau dengan pindah gini kita nggak punya pilihan lain. Mau nggak mau dilepaskan Iya, gitu ya Pak. Interesting. Nah, itu definisinya untuk pindah-pindah itu yang menentukan siapa Pak? Maksudnya apakah ada periode setiap berapa tahun Bapak merasa bahwa it's time to move on gitu, atau karena ada assignment kontrak kerja khusus atau gimana? Ya, ya tergantung, nggak selalu sama. Jadi menarik waktu saya beri contoh cerita waktu pindah dari Bandung ke Penang misalnya. Iya. Ya. Yaitu waktu itu karena diminta untuk apa namanya? Waktu itu saya kerja sebagai Direktur National Compassion di Bandung, diminta untuk jadi Direktur Asia. Asia Ya. kantornya di Penang. Wow. Tadinya saya berpikir saya janji mau tetap di Bandung menyelesaikan tugas bangun pemimpin-pemimpin selama 4 tahun ini baru 1,5 tahun, belum selesai. Tapi mereka minta saya berdoa 10 hari. Setelah berdoa 10 hari saya minta tanda dari Tuhan. Dan saya minta istri, anak-anak juga berdoa bersama saya. Dan pada ujungnya 10 hari itu Tuhan genapkan tanda-tanda tadi. Jadi akhirnya ya kita pindah ke Penang. Waktu kita dari Penang mau ke Hong Kong, anak saya yang perempuan ini remaja. Dia bilang nggak mau ikut pindah ke Hong Kong. Oh wow. Remaja itu kan mau kumpul sama teman-temannya. Iya, iya. Ya. Oh iya. Dan dia sekolah di Dalat, di Penang, teman-temannya dia akrab sekali, anak remaja umur 13 tahun. Dia Iya. bilang, aku nggak mau ikut papa ke Hong Kong, aku tinggal di asrama saja. Jadi buat saya ya agak anu waktu itu, apa namanya, kita doa gitu ya. Tapi kita ya siapkan kalau emang dia maunya begitu. Iya. Kita coba dulu dia tinggal di rumah kita, apartemen kita di dekat sekolahannya, di dormnya situ. Tapi tetap kita latih dia. Sambil doa. Pas bulan Mei di Hong Kong keluar legal status kita, diizinkan. Saya dapat surat dari kantor pulang, saya baru gimana ngomong ke anak saya yang sulung ini. Dia pulang weekend itu, dia bilang, "Pak, saya ikut pindah," katanya. Oh. Saya bilang, "Loh kenapa?" Karena dari 22 teman kelasnya itu, lebih dari separuh akan pergi semua. Oh. Mereka anak misionari semua kan. Oh. Jadi dia bilang, wah saya tinggal di sini padahal lebih dari separuh temannya pergi semua. Jadi akhirnya Tuhan tolong kita pindah sama-sama. Wah, Waktu puji Tuhan dari ya. Hong Kong ke Amerika, anak saya yang nomor 2 enggak mau ikut pindah. Karena dia ini punya sahabat baik orang New Zealand, Ya. dia enggak mau pisah gitu. Ya. Waduh kita susah, kalau dia sendirian di Hong Kong repot. Hong Ya. Kong dia umur waktu itu 16 tahun kalau nggak salah. Jadi, Bisa rusak ya? ya bisa rusak. Betul. Kemudian yang di Amerika bilang, ya kamu doa deh, kamu mau enggak dipromosiin jadi apa ke kantor pusatnya gitu kan, Compassion. Amazing. Berdoa 10 hari. Kita doa puasa 10 hari. Pas besoknya harus mutusin, anak saya yang laki ini dia sleep over di rumah temannya si Jeff ini orang New Zealand. Besok pagi-pagi datang dia bilang, "Pak, saya ikut deh pindah ke Amerika." Kenapa tuh? Saya bilang, "Loh, gimana ceritanya?" Tadi malam kita ngomong-ngomong ternyata Jeff ini nanti bulan Juli pulang ke New Zealand gitu. Oh, iya 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 iya. Tuhan atur tiap kali ya kita doa sebagai keluarga sama-sama untuk rundingkan itu Ya. kepada Tuhan. Ya. Ya kadang karena tanggung jawab, kadang tugas, kadang panggilan kita. Iya, iya. Iya. And it's not easy loh ya, Nggak karena gampang. 3 anak dan usia-usia remaja itu kan mereka males ya, harus adaptasi dengan lingkungan yang baru Ya, lagi. dan beda-beda. Anak saya yang sulung ekstrovert, dia enggak dia apa-apa, enggak senang, masalah. iya. Temannya di mana-mana. Iya, Anak yang saya perempuan nomor ini 2, yang nomor 2 introvert. Sulit sekali untuk menyesuaikan pindah tempat. Wow. Dia temannya enggak banyak, tapi dalam sekali. Iya, Iya. iya. Ya, tapi ya by God's grace lah dia. Kalau yang nomor 3? Nomor 3 dia paling enggak banyak, karena dia pindah itu ke Penang umur 3,5 tahun ya. Belum Oh, banyak. masih belum Iya, sadar. belum banyak. Iya. Ya, jadi sekarang ini tiga-tiganya beda-beda. Yang paling sulung tetap merasa orang Indonesia. Kalau makanannya makan Indonesia semua. Jadi oke. ngomongnya cukup lumayan lah. Yang nomor 2, kalau ditanya di Facebooknya dia bilang orang Hong Kong. Karena masa remajanya di Hong Kong semua. Oke. Identitasnya gitu. Iya iya iya. Yang paling kecil, nah ini kayak
anak di Amerika, makanya burger semua, hotdog burger. Oh, Jadi iya, dia menganggap dirinya orang Amerika. Ya, artinya identify, social identity-nya Iya. sesuai dengan pertumbuhannya pada saat remajanya. Makanya ini usia-usia ini penting sekali karena itu membangun identitasnya. Iya, Oke. iya. Nah, dari kota ataupun negara, yang mana menurut Pak Bambang itu yang menurut Bapak pribadi ya, yang paling berkesan? Ya paling berkesan menurut saya bergantung dari umur anak-anak kita. Oh gitu. Ya, jadi kota bisa bagus tempatnya, teman-temannya gitu. Kalau saya sendiri karena saya senang belajar, waktu tinggal di Oxford saya senang karena suasananya untuk belajar itu luar biasa sekali. Mendukung, Perpustakaannya, diskusinya segala macam. Tapi di situ menyenangkan bukan karena sekedar itunya, tapi karena usia anak-anak waktu itu ya sekitar 7 tahun, 9 tahun itu it's memorable. I see. Ya, mulai memasuki season berikutnya. Jadi menurut saya banyak bergantung di mana stage keluarga kita, ya. Kita tinggal ya, saya rasa begitulah. Mungkin tidak melulu bergantung kepada kotanya. Tapi kepada pertumbuhan anak. Ya, jadi orang-orang bilang kan begini, kalau kita mengadakan perjalanan di mana kita tidak banyak tahu masa depan, Iya. yang paling penting adalah dengan siapa kita berjalan. Iya, betul. Setuju. Iya. Berarti keluarga Bapak ini keluarga yang sangat ini ya, unik dan sangat ini ya, kaya akan banyak pengalaman melihat dunia dan bahkan sudah memenuhi amanat agung kali ya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi gitu ya. Jadi mereka exposure-nya besar. Iya. Kadang-kadang kesulitan mereka memahami kayak di Amerika, orang Amerika yang mungkin selama hidupnya tidak pernah keluar dari desanya gitu. Malah ini ya kayak kata dalam Terkungkung. tempurung. Iya, Jadi kadang-kadang relate-nya agak kok bisa enggak lihat bahwa orang Amerika merasa bahwa Amerika itu dunia gitu kan. Oh iya, betul. Inilah dunia. Mereka punya kejuaraan baseball misalnya, World Cup, tapi Padahal, orang Amerika iya. enggak. Betul. Iya. Iya. Gitulah Oke. challenge-nya. Nah, Pak, kita mau mengkerucutkan diskusi kita kepada data terakhir yang diambil oleh Bilangan Research Center ya, Pak. Tentang Gen Z. Boleh dibagikan sedikit, Pak, apa itu hasilnya? Ya. Banyak temuan-temuan yang menurut saya penting sekali. Jadi itu sebabnya ini sekali lagi Bilangan Riset mengadakan roadshow karena kita ingin semua gereja untuk mengerti apa yang disuarakan Gen Z ini. Ya. Karena kalau kita tidak bisa memahami ini, ya mungkin pikiran saya 10-15 tahun lagi yang paling akan bayar harganya mahal adalah gereja-gereja besar. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya mau 5 poin mungkin yang penting, 5-6 poin. Nomor 1, kira-kira 64% berkata, ini kita ngambil surveinya bukan di gereja, kita ngambilnya di sekolah karena ada asumsi banyak Gen Z yang sayang Tuhan Yesus tapi tidak ke gereja lagi. Mungkin online, mungkin YouTube, gitu-gitu. Ya. Jadi makanya kita ambilnya di sekolah-sekolah. Dan antusiasme tinggi. Yang ngisi surveinya itu sekitar 3.400-an. Tapi kita ambil untuk data yang kuat hanya 1.400 kita ambil. Dan 64% berkata rutin tiap minggu ke gereja, baik online maupun onsite. Kemudian kita tanya, kalau kalian ini boleh milih gereja seperti apa yang dipilih? Ada sekitar 15%, ya 15% berkata, saya cari gereja yang bisa nolong saya bertumbuh, yang jelas rute pertumbuhannya kayak apa. 15%. 15%. Ada sekitar 14%, yang 14,4 kira-kira yang berkata, kalau gereja itu ada praise and worship yang cocok dengan telinganya anak muda. Gitu, artinya pas. Gitu. Ada sekitar 16% yang berkata, kalau khotbahnya itu relevan buat anak muda. Ya kadang-kadang di gereja khotbahnya itu ya benar teologinya dalam tapi kayak melayang di atas kepala gitu kan. Oh iya. Jadi mereka mau yang relevan. Itu 15-16%. Ada 12% yang berkata kalau saya diberi kesempatan melayani saya mau ke sana. Nggak mau cuman duduk aja diem.
Tapi by far ini yang jawab, yang top answer-nya adalah saya cari gereja di mana ada komunitas yang hangat dan peduli. Hangat dan peduli. Berapa persen itu, Pak? Dari persentasenya kira-kira 34%, Ya. tapi kalau dilihat komposisinya, 34% ini lebih dari 2 kali lipat dari jawaban yang lain. Yang lain 15%, Oh, iya. 16%. Jadi Betul. bukan soal 34%-nya, tapi signifikansi bahwa mereka lebih dari 2 kali lipat jawaban yang lain. Walaupun dia tidak mayoritas, Iya. lebih daripada 50% Iya. misalnya. Nah, Iya. sejak mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu, gereja-gereja yang kehilangan anak muda mencoba mengobati dengan misalnya beli alat musik baru, Iya. Oh, ya. ya keyboardnya tambahin, itu it's good, Iya. but didapati tidak sustainable. Karena yang dicari semestinya oleh mereka-mereka ini bukan entertainment Tapi komunitas Community. yang hangat dan peduli. Jadi kalau ini tidak dikerjakan, kita mau rubah musiknya, mau datangkan pengkhotbah tiap minggu yang populer, yang influencer, mau apapun juga, ya tetap tidak bisa sustainable. Itu sementara aja sifatnya ya Pak. Ya, jadi komunitas harus dibangun. Oke. Boleh saya tanya, Pak? Dari angka statistik ini kan memang pasti real ya. Maksudnya, tapi kalau kita lihat sebagai pelaku gereja nih ya, kita kok melihat bahwa, mungkin saya salah juga ya, kita melihat bahwa gereja-gereja yang sangat semarak dengan 15% ataupun 14% itu kok lebih cenderung lebih rame dibandingkan dengan gereja-gereja yang tidak punya fasilitas ini tadi itu. Nah. Nah, ini gimana jawabannya? Ya, dugaan jawaban saya adalah ada beberapa faktor nih. Saya coba masuk ke poin kedua dulu. Iya. Poin kedua kita tanya apa yang menghalangi kamu untuk ke gereja pada hari Minggu pagi. Oke. Ya, apa yang buat kamu malas ke gereja? Itu boleh jawab apa aja. Top 3 answer. 3 top answer. 1, tidak punya teman Oh. Tidak punya teman. di gereja. Jadi sama dengan komunitas. Oke. Jadi sama aja cuma dibalik-balik Iya, ya. iya, Tetap iya. nggak ada Iya, temennya. iya. 1. 2, dia bilang kalau saya ke gereja hari Minggu itu seperti kayak dihakimi, kayak ada yang salah. Oke. Orang dewasa itu kayak ngelihati itu kayak seakan-akan semua serba salah, entah celananya terlalu pendek lah, atau cara berdirinya salah, atau apa. Tapi mereka merasa kayak pesakitan. Oh. Dan ini bukan hal baru. Di Amerika, dimanapun juga Gen Z merasa kayak judgment itu yang buat mereka, dia merasa orang Kristen terlalu judgmental. Oke. Even di Amerika ya. Even di Amerika, itu yang buat mereka menjauh dari gereja. Tidak menjauh dari Yesus, menjauh dari gereja. Oke. Ya. Yang nomor 3, karena terlalu banyak kepura-puraan dan kemunafikan Dari Wow. orang dewasa. Pemimpin gereja dan juga orang dewasa pada umumnya. Terlalu banyak dipoles, tidak ada otentisitas. Jadi kalau dikembalikan ke jawaban ini, ada faktor-faktor lain juga yang pengaruhi kenapa tidak ke gereja. Ya, satu adalah ya tadi. Nah, biasanya gereja-gereja yang mungkin sekarang semarak anak muda, mungkin orang tuanya tidak terlalu dominan. Mungkin. I see. Untuk bisa dianggap menghakimi yang muda-muda ini. Jadi ada jargon misalnya come as you are gitu. Iya, iya. Datanglah seperti apa adanya kamu gitu. Ya, misalnya. dan komunitas itu adalah sekumpulan orang yang bisa menerima kita apa adanya, tanpa merasa harus kalau saya begini salah gimana, gitu salah gimana, accept you who The way you are, gitu Ya. kan. Jadi ada faktor kalau semuanya anak muda ya semua pengennya otentik semua ya, makanya tidak ada yang tak terlalu banyak kemunafikan kan begitu. Ya. Ya. Dibanding kalau I see. yang tua-tua. Jadi ada Iya. faktor-faktor lain juga. Tetapi tetap untuk sustainability, komunitas sangat perlu. Kalau kita perhatikan lebih jauh, gereja-gereja yang mungkin rame-rame karena Banyak anak mudanya. tadi mungkin kalau dikatakan Oh, worship-nya praise atau and worship-nya, apanya, iya. ya mungkin ada faktor lain seperti faktor komunitasnya yang cukup kuat di antara anak muda. I see. Ya, entah itu cell group, CG atau apapun juga. Iya. Ya.
Jadi ada faktor-faktor itu menurut saya. Tapi kalau dia cuma rame itu saja menurut saya tidak sustainable. I see. Ya, Ya. setuju. Dan diperhatikan di sini bahwa kalau kita gabungkan dua pertanyaan ini, orang-orang yang datang ke gereja karena nyari khotbahnya atau nyari worship type-nya, Iya. biasanya tidak punya komunitas. Oh. Tapi Iya, orang-orang yang punya komunitas, dia puas dengan komunitas itu sendiri. Jadi dia tidak pindah cari pengkhotbah yang hebat di mana gereja mana dia muter-muter. Selama dia merasa bahwa dia diterima, kemudian yang kedua, selama dia merasa dia punya teman di sana. Ya, jadi komunitas Ya. itu sendiri ya, kelompok ini, yang komunitas ini entah namanya Ya. cell group atau life group atau CG atau apapun juga. Jadi ada yang mengenal mereka, mempedulikan mereka, bukan cuman one person in the crowd gitu ya, Pak ya. Ada Kadang-kadang rasa belonging dan ini penting. Jadi kita kemudian tanyakan juga pemahaman mereka soal online dan onsite. Ya. Kita tanya, menurut kalian nih onsite sama online sama nggak sih manfaatnya? Ya. Jadi ada jawaban macam-macam. Ada yang jawab tidak sama, tapi tetap wajib ikut ibadah hari Minggu. Ya. Sama tapi wajib gitu ya. Yang mengatakan wajib untuk datang hari Minggu itu kira-kira sekitar 50%. Oh ya. 50%. Iya. Artinya Ini anak-anak apa? muda ya, Anak respondennya muda. masih Gen Z. anak-anak muda. Iya, Semua anak semua muda Gen ini, Z. Gen Iya. Z. Oke. Artinya yang 50 lagi Merasa nggak wajib? enggak wajib. Oh, berarti ini terbelah dua Ya. opininya. Ya. Nah, enggak tahu itu scary apa tidak. Tapi 50 berkata bukan, ini onsite ya. Ya. 50 separohnya berkata wajib, entah itu sama enggak sama tetap wajib. Yang 50 lagi bilang enggak wajib. Bisa aja online, bisa aja. Terus kita tanya lagi, kalau kamu punya adik, punya sahabat, ya dia jarang ke gereja hari Minggu secara onsite, mungkin 2 bulan sekali. Ya. Tapi dia baca Alkitab sendiri, renungkan, dia ikut Bible study, ya, rajin refleksi, lihat YouTube, lihat apa. Ya. Menurut kamu gimana? Boleh nggak? Sekitar 56% berkata it's okay. Oh, oke. As long as, ada as long as ya. Ya. Satu, mereka bertumbuh rohaninya. Dua, karakternya berubah jadi baik. Oh, that's good. Yang ketiga, ketemu Tuhan. Oh, bagus juga ya. Cara Jadi buat berpikirnya, iya. mereka lihat goalnya, bukan lihat ritualnya. Dan kalau kita lihat dari pembagian umurnya, semakin muda semakin bilang tidak wajib. Oh gitu, Pak. Ya. Jadi survei seperti ini bisa jadi trajektori, trennya kayak apa. Jadi kalau kita lihat yang usia 20 ke atas, 20 sampai 25 berkata, lebih banyak berkata wajibnya. Iya. Ya. Yang usianya SMP lebih banyak berkata tidak wajib. Ya. Tapi syaratnya tadi, Iya. 3 hal tadi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, maksudnya memang usia kita berdua atau kita bertiga udah nggak relevan dengan Gen Z ya. Tetapi kan memang nggak bisa dipungkiri bahwa Gen Z ini, kalau bagi kadang-kadang kita melihat mereka itu, mungkin ini orang-orang tua melihat mereka itu makhluk yang susah untuk dikenal gitu. A different species. Iya. Mungkin saja yang Gen Z juga melihat ini juga melihat generasi tua juga sama-sama aneh. Dinosaurus. Gitu. Berarti ada satu nggak ketemu nih. Nah, terus sekarang kalau generasi tua mengatakan kehadiran di gereja itu pasti ditanya persentasenya lebih tinggi. Kalau yang Gen Z mengatakan 50-50. Nah, terus yang benar yang mana nih? Nah, ini buat Gen Z ini ya, kita perlu belajar ya. Buat Gen Z, jadi kita mungkin saya lihatnya dari hasil survei ini, Gen Z coba ngomong ke kita nih. Iya. Ya. Yang dijauhi Gen Z atau yang dinetralkan sama Gen Z bukan Tuhan Yesusnya, Ya. tapi ritualnya hari Minggu. Jadi buat dia, ya, hari Minggu penting enggak? Penting, tapi bukan satu-satunya. Gereja sekarang banyak di kota ini, mungkin ya dugaan saya nih, banyak gereja yang 70% mungkin baik revenue, energinya diinvestasikan untuk performance hari Minggu. Iya. Orang datang gereja Kemis, latihan core hari Minggu. Iya. Orang datang hari apa untuk hari Minggu. Iya. Orang apa hari Minggu. Jadi semua performance hari Minggu. Menjadi puncak gunung esnya ya. Ya, padahal
Gen Z berkata Senin juga penting, Selasa juga penting, Rebo juga penting. Mana Tuhan hari Selasa, Rebo, Kamis? Jadi mereka Kenapa kosong gitu, nggak ada kegiatan? Ini generasi yang on demand. Zaman kita, zaman saya kecil, kalau hidupin TV ya cuma satu itu, mau diputar-putar channelnya cuma TVRI. Iya, karena jengkel loh Pak, sama masih ingat kalau Bapak ngomong gini. Kok nggak bisa sih, kok nggak ada sih gitu. Dan harus nunggu jam Hari berapa. ini on demand, Iya. mereka nggak mau bergantung pada acara TV, mereka mau sesuatu yang mereka butuhkan hari itu, dapat dari mana, jam itu, topiknya apa. Karena Itu YouTube ada. Iya, pilihannya banyak. On demand, jadi mereka maunya begitu. Oke. Nah, saat gereja mungkin tidak sadar itu. This is interesting. Berarti gereja harus berubah ya Pak ya? Lalu. Ya jadi menurut saya ini berita penting buat gereja. Dulu saya waktu di Colorado Spring, suatu hari Minggu pagi ada hadirat Tuhan yang kuat luar biasa. Wah, saya sampai keluar air mata terus worship Tuhan. Firman luar biasa. Terus pendetanya teman saya dia bilang gini, kalau apa yang kita alami yang begitu indah kayak heaven begitu, ya. Tidak ada dampaknya buat Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini bukan gereja, dia bilang. Oh wow. Terus dia nyambung lagi, dia bilang, kalau apa yang kita alami bersama ini, tidak ada dampaknya buat yang di luar gedung ini. Ini bukan gereja. Oh wow. Itu yang Gen Z coba katakan pada kita sesungguhnya lewat survei ini. Kata-kata itu kan sudah cukup menjargon Pak, udah lama. Go out, Of the four impact-nya itu out of walls. the four Yeah, walls of gitu the kan church. udah dari sebelum generasi milenial, kami generasi X pun udah somehow udah dilatih untuk seperti itu. Tapi bedanya apa? Ya karena kita mungkin jargonnya ada, tapi kita tidak ngerjakan 90% lah. Yang kita pernah di survei BRC kita bilang, siapa yang kita muridkan? Siapa yang kita muridkan selama 12 bulan terakhir? 90% orang gereja. Iya. Orang Kristen di gereja. Betul. Aktivitas kita 90% di gereja. Iya. Ya. Dan lagi yang lebih parah lagi, tadi investasi kita semua seakan-akan hari Minggu itu performance-nya yang penting untuk attract people. Ya. Soalnya gini Pak, kalau kita belajar dari pandemik itu kan merubah konstelasi banyak sekali hal ya. Apakah itu teknologi, pergerejaan, pemuritan juga banyak berbeda. Nah setelah post pandemik itu orang-orang mulai melihat dan orang berlomba-lomba ternyata ingin balik ke gereja. Ini kalau di Indonesia, saya nggak tahu terlepas dari survei itu tadi. Nah kemudian kita mulai melihat dan mendapati mau nggak mau kan sebuah organisasi, tadi kan memang ada leadership-nya nih Pak. Dan kemudian ada followernya. Kalau nggak ada leadernya, organisasi juga nggak bisa jalan. Okay. Nggak ada follower, organisasinya juga nggak jalan. Tapi ada yang ketiga, funding. Nah, dengan adanya kehadiran orang tidak bisa dipungkiri bahwa gereja ini fundingnya naik. Karena berkaca dari pandemik, tidak ada orang datang, tidak ada funding. Sedikit orang datang, sedikit funding. Dalam berupa kolekte, persepuluhan, atau apapun juga. Nah, terus gimana ini? Sedangkan kita sama-sama tahu memang hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apakah di dalam gedung gereja ataupun live streaming. Gitu. So, menurut Bapak bagaimana? Ya itu kan problem kita yang ya kenapa kita gereja lebih fokus kepada misalnya orang dewasa daripada anak-anak. Iya, Ya. betul. Karena orang dewasa bisa beri, anak-anak Belum bisa. Betul. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa di Amerika, di banyak negara, Indonesia pun hampir 80% orang yang bertobat sebelum usia 18 tahun. Iya. Kita pernah adakan satu survei, rata-rata di dunia ini, investasi revenue gereja untuk anak-anak remaja cuma 3%. 3%. 3%. Bersama Pak Mark, dulu kita pernah coba canangkan, yuk kita coba dorong gereja untuk naikkan ke 10%. Tapi ya sulitnya setengah mati. Karena mereka tidak lihat value long term-nya. Gereja cuma lihatnya hari ini. Hari ini yang datangkan uang yang gede-gede. Tapi kalau mereka tidak perhatikan anak-anak dan remaja hari ini, masa depannya tidak ada juga. Betul. Jadi gereja cuma mikir short term, hari ini kebutuhan hari ini, tidak mikir ke depannya seperti apa. Iya. Nah tadi kalau saya mau ringkas, saya boleh kembali ya ke penelitian BRC tadi. Satu yang penting kalau kita yang longing, desire Gen Z adalah komunitas. Iya. Jadi kalau gereja hanya seperti sekarang, kebanyakan event saja.
Hari Minggu kan kayak event saja. Orang datang, dengar khotbah, ngasih kolekte, Pulang. puji Tuhan, pulang. Event. Ya. Maka sebentar 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita akan lihat dampaknya. Lebih turun Habis, lagi. iya. Iya. Ya. Satu itu. Yang kedua, dalam penelitian ini juga terlihat jelas sekali pentingnya mentor buat mereka. Jadi yang menarik soal komunitas ini, kita bisa bedakan sekali kerohanian yang punya komunitas dengan yang tidak. Dan yang menarik lagi kita tanya, komunitasmu, sahabatmu ada di mana? Di gereja, apa di sekolah, apa di media sosial? Hanya 14% yang punya komunitas di gereja. 14. Iya. 64% komunitasnya di sekolah. Padahal kita bandingkan yang 14% teman-temannya di gereja ini rohaninya jauh lebih bagus daripada yang di sekolah. Tapi sayang cuma 14%. Ya. Tapi semua atau hampir semua yang punya komunitas di gereja punya mentor kira-kira. 81% punya mentor. Dan kita juga bandingkan yang punya mentor dengan yang tidak punya mentor, rohaninya bedanya jauh luar biasa. Tentu, Baca ya. Alkitab tiap hari, pentingnya Alkitab dalam kehidupan, ibadah, semua bedanya jauh sekali. Tentu. Lebih dari 20 poin. Jadi satu yang penting adalah komunitas, paling bagus komunitas di gereja. Tapi komunitas tidak bisa dibentuk hanya dengan 2 jam seminggu. Iya, Iya. Di sekolah kan tiap hari ketemu 5 jam. betul. Ketemu dengan TikTok 3 jam sehari. Iya. Dengan YouTube. Tapi di gereja cuma seminggu 2 jam. Mana bisa ada komunitas. Ya. Tapi kok gereja tetap seperti sekarang ini, cuma seminggu 2 jam. Ya, Iya. ya tidak akan survive. Ini terpulang gereja itu apakah di kota besar, urban church, ataupun gereja di kota kecil, Nah. small town, ataupun di village? Saya clarify dulu. Ya. Survei ini dikerjakan di 18 kota urban church. Jakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Bandung, Medan, kurang lebih seperti itu. Manado iya, gitu mungkin. Semarang, Ya, Semarang. Jayapura, Kupang, segala Ya. macam. Yang menarik karena data kota ini tidak beda jauh dengan data Gen Z di Hong Kong atau di Amerika. I see. Nah, yang kita belum uji yang di desa di Indonesia. Nanti Oke. kita mau Karena coba perilakunya uji. bisa berbeda nih ya. Bisa, tapi menurut saya mungkin tidak terlalu banyak banget. Ada mungkin 1-2 yang berbeda. Betul. Ya. Oke, jadi kalau menurut Bapak, apa nih yang perlu kita lakukan, yang gereja-gereja perlu lakukan Iya. untuk menyediakan komunitas Betul. buat anak-anak Gen Z-nya? Apakah dengan Betul. komunitas sel sudah cukup, atau harus something extra? Oke. Jadi 3 hal yang saya sampaikan ke beberapa forum. Satu, kita kalau mau membangun komunitas tidak bisa langsung dikelompokkan, kamu 5 orang, 7 orang bentuk, tidak bisa. Iya. Yang kita harus bangun di gereja adalah ekosistemnya. Ekosistem sehingga muncul sendiri banyak komunitas muncul dengan sendirinya dan thriving. Nah, untuk membangun ekosistem community ini, menurut saya harus dimulai dengan adanya komunitas mentor. Orang-orang dewasa yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Kalau mentor cuma 1-2 tidak akan survive, tapi ada komunitas mentor. Ini orang-orang semua yang care kepada Gen Z. Ya caranya gimana Pak? Bisa ini go back lagi supaya kita yang denger nih. Karena kan ini sesuatu yang asing bagi kita nih. Kata-kata ekosistem itu sangat menarik untuk dipelajari, tapi bagi kita yang baru pertama kali mendengar, khususnya dalam konteks ini perlu diulang lagi sekali Pak. Silakan. Oke. Jadi tadi katakan yang faktor yang menentukan sekali ya untuk Gen Z yang dicari sama mereka, yang dibutuhkan mereka adalah komunitas. Komunitas yang peduli, yang menolong mereka bertumbuh. Dan saya percaya bahwa orang Kristen bertumbuh dan leadership juga bertumbuh in community, tidak in setuju. isolation. Betul. Tidak in isolation. Ya. Ya. So always in community. Ya. Bahkan saya katakan we don't have the right to walk alone. Itu sebabnya Yesus ngomong pada terakhir sekali sebelum dia naik ke surga, Ya. dia bilang muridkanlah Ya. semua orang. Ya. Kalau kita muridkan kita tidak sendirian, Ya. tidak Ya. mungkin sendirian. Setuju. Jadi orang yang sendirian pasti tidak muridkan orang lain, tidak taat firman Tuhan. Ya. Jadi walking alone is very dangerous, slippery slopes. Daud sendirian dia jatuh. Betul. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita jatuh. Jadi kita disuruh memuridkan supaya kita
tidak jalan sendirian. We don't have the right to walk alone. We do not Oke. have We grow in community. Ya. Ya. Nah, itu yang didambakan semua. Jadi koreksi dari Gen Z buat gereja adalah let's go back from event to community. Oke, iya, Ya, iya. dari event back to community. Tapi untuk bangun komunitas ini tidak sekedar technical issue. Benar. Kalau environment-nya, ekosistemnya tidak mendukung itu, ya tidak bisa. Jadi kita harus bangun environment di gereja sehingga bermunculan komunitas yang langsung subur, thriving. How? Ya, tadi saya bilang langkah pertama menurut saya adalah create community of mentors. Dulu. Berarti mentornya harus kumpul-kumpul gitu terus. Orang sebanyak mungkin, kalau saya misalnya di kasus seperti ini dengar data seperti ini, ya saya akan kumpulkan di sebelah sini mungkin orang-orang dewasanya di gereja, sebelah sini remajanya. Iya. Ya, kamu katanya enggak ke gereja karena merasa dihakimi, kan gitu. Sikap dari orang dewasa seperti apa sih yang kamu lihat kamu merasa dihakimi? Ya mungkin dia bilang, oh iya kalau kita masuk gereja orang pada kayak bisik-bisik. Oke, kita tanya ke yang dewasa. Kalian bisik-bisik kenapa waktu mereka masuk? Ya kan? Iya, padahal belum tentu bisik-bisikin itu Karena ya. problemnya semua kan soal komunikasi nih. Iya. Saya bilang, oh kita mau ngomong habis ini kita mau makan di mana gitu. Iya, iya, iya. Ternyata Miscommunication. mereka, iya, Ya, oke. oversensitive. Jadi kalau kita mau bawa kembali bangun generasi masa depan gereja, kita libatkan semua. Yang dia bilang orang dewasanya terlalu banyak pura-pura, poles, kelihatan manis semua hari Minggu. Ya, be authentic gimana caranya? Beri contoh yang mudah gimana yang kamu bilang munafik itu kayak apa sih? Itu Ya. mereka ngejudge dari mana ya? Kecuali mereka ngelihat orang tuanya mungkin ya. Jadi mereka bisa That's good. bandingkan orang tua di rumah dengan waktu hari Minggu di Beda. gereja kok beda Exactly. gitu. Jadi tadi saya bilang bahwa penting ada apa namanya? Waktu kita tanya ke mereka pertanyaan lagi, karena sebelum kita survei ini kita tanya banyak pendeta, apa yang kalian ingin tahu dari Gen Z? Satu pendeta di Jakarta, dia bilang saya ingin tahu Gen Z pengen bertumbuh enggak rohaninya. Ya, tiwas kita siapkan banyak tools, ya enggak pengen bertumbuh. Iya. Ternyata riset ini mengatakan 57% pengen bertumbuh. Oke, good. Oke. Kabar Good baik result. itu. Ya, Iya. ya. Tapi kita harus tahu definisi bertumbuh itu apa buat mereka. Sama enggak sama kita? Ah, iya benar juga. Oh, jangan-jangan bahasanya lain. Iya. Iya. Ya, kita tanya, tolong beritahu kepada kami yang ngisi survei tadi remajanya ini, menurut kalian kalau ada 4 tanda orang Kristen bertumbuh itu seperti apa sih? Ya tadi dia bilang pertama dia ada bilang tentang ya makin banyak doa, makin akrab dengan Tuhan. That's good. Iya. Oke. Makin banyak baca firman. That's good. Iya. Ya makin banyak melayani. That's good. Iya. Tapi top answer, nomor 1, paling atas. Dia bilang, semakin mengasihi sesama manusia. Top answer-nya. Buat mereka yang namanya bertumbuh rohani, top answer, semakin mengasihi sama manusia. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya di gereja, dia lihat orang-orang yang dianggap rohaninya dewasa. Ya. Berkembang rohaninya, yang ngajar, yang khotbah, tapi memperlakukan orang lain tidak seperti Alkitab katakan. Ini kan munafik namanya. Oke. Ya, ya, ya. Atau seperti tadi lihat di Roma. Ya. Jadi mereka lihat hal yang menurut saya kalau saya gabungkan dua pertanyaan tadi adalah ini orang mungkin tidak ngerti orang-orang karena teologisnya sudah dari dulu sejak reformasi semua pertumbuhan kaitannya vertikal semua. Kepada Iya, Tuhan. betul. Iya. Dan dia tidak sadar keluar gereja kemudian rebutan siapa mobilnya siapa keluar duluan misalnya gitu. Ah. Ya. Oh, as Terus- simple as that. As simple as that, artinya kalian perlakukan orang lain kayak gini tapi khotbah gitu. That's sulit untuk nerimanya. Jadi itu barangkali yang dikatakan munafik adalah tidak sinkron sinkron. antara apa yang kamu khotbahkan dengan bagaimana kamu treat orang lain. Nggak walk the talk Iya. gitu ya, Iya. Pak. Apalagi kalau misalnya anaknya pendeta melihat papanya di mimbar sama di bawah mimbar beda. Di Ya. gereja Ya. ataupun di rumah beda. Ya.
Ya. Tidak hanya pendeta aja, tapi semua orang dewasa orang dia dewasa. lihat kayaknya kok kelihatannya semua manis semua kalau minggu senyum sana senyum sini keluar gereja udah marah-marah lagi, Jutek, iya. ya bohong lagi segala macam itu yang mungkin meresahkan mereka. Ya, jadi Jadi ukuran bertumbuh buat anak-anak Gen Z adalah Nomor ketika satu, mereka melihat otentik. bagaimana orang dewasa mengimplementasikan mengasihi sesama manusia. ya soal top answer-nya seperti itu. Jadi dia mau berkata kepada kita, that's orang tahunya kalau kita ini rohani dari mana kalau kita tidak mengasihi mereka tuh. Ya. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, again, community, kemudian komunitas mentor perlu mentor. dibangun, dibangun. Sekarang ini di seluruh Indonesia, di seluruh Asia, ini yang tidak ada. Karena saya bekerja dengan analis ini, Ya. di mana-mana gereja tidak punya komunitas mentor remaja. Pak, komunitas mentor itu berarti kayak kita kumpulin ini orang-orang dewasa, kamu bisa ngajar apa? Kamu mau menyumbangsikan apa kepada anak-anak Gen Z gitu? Kamu bisa jadi mentor nggak buat mereka gitu? Jadi kita beri inspirasi dulu pentingnya Gen Z. Ya, ini masa depan gereja nih. Betul, Ya, jadi orang tua beritahu itu tanggung jawab kita semua. exactly. Anakmu, anak bukan anakmu, tapi semua masa depan gereja bergantung pada generasi ini. Iya. Iya. Ya, nah kalau sudah diinspirasi kita equip. Ya, jadi kita baru mulai sekarang ini di lembaga yang tadi Unleash tadi, Leadership as Discipleship, program mentoring buat remaja. Saya kemarin tanda tangan MOU dengan MPK misalnya, Majelis Pendidikan Kristen. Ya, saya tanya di MPK itu ada berapa banyak guru SMP? Ya. Dia bilang 25.000 katanya. Oke. Banyak. Kasih saya aja 5%, itu 1.200. That's a lot. Dilatih untuk jadi mentor buat murid-murid mereka. Ya, training bisa 3 bulan selesai. Ya, kemudian kita coach terus, kita siapkan alatnya. Nah kalau 5% 1.200 tiap tahun mementori 10 anak aja SMP, Wow. 12.000. 12.000. Itu baru dari satu lembaga MPK. Ya, jadi modelnya kira-kira seperti saya tawarkan, ini penting sekali karena survei ini mentor menentukan sekali, banyak sekali. Ini merupakan kayak frameworknya untuk membangun ekosistem dalam gereja tentang komunitas. Ya. Nah ada satu lagi yang penting juga, kalau sudah ada komunitas mentornya, ada community, tetapi kultur gerejanya tidak berubah. Ini tidak tahan lama juga. I see. Ya karena salah satu yang tadi dikatakan bahwa problemnya komunikasinya tidak nyambung nih antar generasi. Nah maka saya usulkan ya apa yang saya sebut dengan intergenerational leadership. Ini akan merubah kultur gereja. Bisa didefinisikan, Pak, Intergeneration. tentang intergenerational. Jadi selama ini yang kita ikuti, yang diikuti secara konvensional, Iya, iya. orang bicara tentang regenerational. Benar. Regenerational itu dipopulerkan di Barat tentang bagaimana passing on the Passing on baton. the baton, ya. Itu artinya kita gantian, yang satu senior pensiun, yang lain naik. Urut kacang Iya, gitu lah, iya, gantian. iya. Seperti orang lari namanya estafet. Estafet, ya. Tapi intergenerational tidak begitu. Jadi tiap-tiap generasi itu punya kelebihan yang bisa penting untuk kerajaan surga. Betul, setuju. Contohnya, kalau sebuah organisasi, perusahaan gereja dipimpin oleh orang yang semuanya 70 tahun. Kira-kira keputusan yang diambil apa? Ya, kuno. Tidak akan ambil resiko. Rigid. Tidak akan ambil resiko. Iya, betul. Khotbahnya tiap minggu finishing well. Persiapan. Which perlu, tapi kalau Iya. tiap minggu ya. Bayangkan kalau Jensinya yang, bilang gimana finish aku mau start belum. kalau yang mimpin semua umur 25 tahun, Iya. Wow. semua capek. Start Karena well. tiap bulan ada inisiatif baru. Betul, kan? Idenya kebanyakan. Idenya kebanyakan. Siapa yang kerjakan semua ini? Iya. Betul. Ya. Jadi tiap generasi itu punya kelebihan yang perlu ditaruh di atas meja. Very interesting. Yang umur 25, umur 35, Iya. umur 45, umur 75 duduk sama-sama. Ya. Semua tidak harus yang paling tenornya paling lama harus jadi ketua, tidak harus. Leadership by function. Oke. Ada yang umur 40 punya eksekutif
gift. Why not dia yang pimpin? Kenapa harus yang 70 tahun? Ya. Lebih fleksibel, Jadi, lebih taktikal. Yang punya gift, yang siapa yang punya gift ini? Leadership by function. Jadi kalau kita punya semua orang di atas meja ini, di top meja pengambil keputusan, ada yang 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Keuntungannya apa? Keuntungan pertama, komunikasi lancar. Jemaatnya ada yang Gen Z, ada yang Gen Y, ada yang baby boomer. Komunikasinya semua bisa. Karena di sini ada orang-orang terwakil di situ. Jadi harus ada perwakilannya Ya. yang menjadi Jadi pengambil keputusan. Dan juga suara mereka sampai ke meja keputusan. Iya, makanya. Lewat orang-orang nih. Satu. Ya. Kedua, pool of leadership gampang sekali karena sudah memang di-pool dari berbagai generasi. Nggak bingung cari, nunggu kalau satu mati baru bingung cari yang lain. Nah itu, iya. Ya. Jadi, tapi nggak gampang. Intergenerational ini sulit karena komunikasi antar generasi itu nggak mudah. Betul, Pak. Jadi kalau misalnya saya ngomong sama angkatan saya bilang, misalnya saya nyebut metformin, dia tahu, oh ini obat darah tinggi gitu. Saya juga nggak Nah, tahu. aku nggak tahu tadi. Beda generasi. Atau saya bilang atorvastatin, oh ini obat kolesterol. Tahu angkatan saya tahu, karena memang itu sudah wayahe, sudah masanya untuk mikir itu. Ya. Tapi yang muda-muda nggak nangkep, karena memang sulit, tapi perlu. Kita di sekolah-sekolah teologi diajari ilmu homiletik. Iya. Ya. Itu bagaimana berkhotbah. Iya. Tapi khotbah dengan komunikasi berbeda. Sangat berbeda. Ya. Ya. Komunikasi yang paling penting adalah mendengarkan. Itu yang kita tidak punya skill seringkali. Yes. Untuk mendengarkan yang lebih mudah. Penelitian kita tahun 2017, salah satu faktor anak muda tidak aktif lagi karena apa? Tidak nyambung terus sama yang tua. Betul. Butuh intergenerational. Intergenerational leadership itu beda dengan multi-generational. Multi-generational itu kayak gereja kita. Ada macam-macam generasi di gereja, tapi tidak ada engagement antara mereka. Oh, ini Jadi kebanyakan memang lebih populer seperti Departemen ini. sendiri-sendiri Kalau gitu ya, Pak. intergenerational kita duduk sama-sama. Wow. Goal yang sama. Kita sama-sama di top leadership. Bukan, oh kamu umur 25 baru di supervisor, 35 manager, 45. Bukan gitu. Sama-sama duduk di tim leadership ini. Untuk mengambil keputusan. Keputusan bersama-sama. Iya. Ya, masing-masing berikan yang terbaik dari generasi. That's good. Itu dibahas di buku nomor 6 dari seri itu. Jadi khusus bahas tentang itu akan merubah kultur gereja Wow. kita. Wow. Kalau ini tidak ada, kita akan terus kita coba yang lain-lain tadi mentoring segala macam, tidak akan bertahan lama karena budaya gerejanya tidak Berubah. mewadahi ini semua. Iya, 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 iya. iya. Jadi Kak, saya dorong ya 3 hal tadi. Satu, memang yang paling penting segera komunitas. Tapi komunitas tidak akan bertahan lama tanpa komunitas mentor. Mentoring Ya. perlu ada. Oke. Ini 2 tidak bertahan kalau tidak ada budaya yang baru di gereja. Intergenerational leadership. Ya. Kira-kira Ya. Ya. kuncinya itu. Oh, kalau Perlu waktu kira-kira berapa lama untuk sebuah organisasi, contohnya dalam konteks ini adalah gereja, untuk kemudian bisa satu menangkap ini Pak, karena nangkap ide baru kan belum selalu bisa Ya. mudah dicerna. 2, sampai akhirnya terjadi perubahan dan Penerapan. terjadi asimilasi ini. Tergantung. Pertama kali saya ngomong tentang intergenerational leadership ke satu orang hamba Tuhan di Jakarta tahun 2017, kira-kira akhir waktu saya kembali dari Amerika. Ya. Berapa bulan awal tahun ini kalau tidak salah dia cerita ke saya, sekarang gerejanya itu yang mimpin 4 generasi. Sudah 4 generasi. Sama-sama. Jadi ada 4 generasi bersama-sama, bukan duduk sama-sama untuk mimpin gereja ini. Amazing. keren. So, kita continue learning. Artinya beda organisasi, beda. Tapi tergantung ke pemimpinannya itu. Iya, Pemimpin iya. harus selalu mau belajar, itu aja. Kalau pemimpinnya terbuka untuk belajar terus, maka akan lebih cepat. Ya. Keren, Nah, apalagi kalau gereja itu kan memang dikenal lebih susah untuk berubah ya Pak. Karena kan kita cenderung, apalagi generasi lebih tua mengatakan, aku menunggu suara Tuhan. Nah, datang ide baru tentang intergenerational leadership ini, ya aku harus berdoa dulu, ini benar dari Tuhan nggak gitu. Kalau bukan dari Tuhan gimana? Nah, jadi dengan kata-kata menunggu dari Tuhan ini bagaimana? Apakah masih relevan nggak dengan apa yang Bapak bicarakan ini? Ya. Jadi tugas terpenting dari seorang pemimpin nomor 1 ngambil keputusan. Betul. Ya.
Kalau keputusan pemimpin itu bagus, dia pemimpin yang bagus. Ya. Keputusan yang jelek, dia jelek pemimpinnya. Ya. Nah, keputusan keputusan yang bagus itu disebut dalam bahasa Inggris informed decision. Tuhan bisa saja once in a while, ya kadang-kadang, ya bisa sering, bisa jarang, bisa langsung dia ngomong ke kiri, bisa. Bisa. Tapi juga Tuhan tidak menaifkan realitas di sekitar kita. Kalau kanan jurang, Ya. ya tidak usah tunggu suara Tuhan. Gimana? Ya. Jadi kita harus memahami itu. Ya, saya tidak menaifkan bahwa Tuhan bisa bicara sewaktu-waktu ya kiri atau kanan atau apa. It's Ya, valid. karena kalau Bapak notice ya, kalau zaman dulu nih ya, mungkin sekitar 15 tahun lalu sampai 10 tahun lalu lah. Akan ada beberapa pembahasan mengatakan saya sudah ini di atas mimbar nih, udah mau khotbah nih. Sebenarnya saya udah prepare ini topik A, tapi ini last minute Tuhan kasih topik C dan saya harus khotbahkan itu. Nah, zaman dulu sering tuh kita dengar, Pak, betul nggak? Ya. Tapi zaman sekarang udah nggak ada lagi. Nah, apakah Tuhan berubah pikiran? Tuhan berubah taste and preference atau bagaimana nih? Kita tanya Tuhan aja nanti. Kalau dari pengalaman Bapak sebagai seorang mentor nih ya, dan juga maksudnya dengan menghadapi berbagai macam budaya-budaya yang berbeda, sebenarnya apa yang terjadi? Ada trending topik apa yang berubah dalam so-called menggunakan Tuhan ngomong gini? Ya karena sekarang kita dituntut untuk lebih accountable. Kalau sekarang kita khotbah gitu ya, banyak jemaat yang akan Google benar nggak omongannya orang ini, Ya, betul kan? langsung cek and recheck, check and balance-nya. Ya, jadi keputusan yang baik. Tadi mungkin kalau orang tanya ke saya pertanyaan apa sih yang paling berat dipikul oleh seorang pemimpin? Iya. Ya. Karena pemimpin ini ngambil keputusan. Kalau dia benar keputusannya, orang lain banyak dibuat bahagia, dia terima pujian. Betul. Tapi kalau keputusannya salah, banyak orang menderita, dia harus nanggung itu seumur hidup. Karena keputusan yang dia ambil bukan hanya dirinya sendiri. Orang lain kena dampaknya. Iya, setuju. Itu sebabnya perlu lebih hati-hati. Ya. Nah, mungkin nggak tahu itu beda zaman atau beda orang, saya belum mempelajarinya. Tapi kalau misalnya banyak kali kita ini lempar tanggung jawab ke Tuhan. Nah, Kita ngambil keputusan keliru. Iya. Kita bilang, ya Tuhan yang Tuhan ngomong. yang suruh. Oh. Saya tidak mau tanggung jawab terhadap keputusan kita. Tetap Tuhan ngomong, tetap kamu tanggung jawab sebagai pemimpin. betul. Oke. Ya. Jadi kita tidak boleh, makin hari makin ke sini masyarakat kita makin menuntut akuntabilitas. Iya. Sehingga mungkin juga makin hati-hati orang ngomongnya. Jadi Betul. mungkin tidak bisa kita, dan menurut saya tetap bisa Tuhan ngomong, ya asal semua orang yang ikut kita itu berhak tahu proses keputusannya gimana. Kita bisa aja ngomong, pokoknya saya ngambil keputusan selalu harus dengar langsung dari Tuhan. Misalnya gitu dia bilang. Iya, iya. Okay. It's okay, tapi paling tidak semua orang yang ikut dia sepakat bahwa this is the best for this organization. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian sebelum mengambil keputusan, ya misalnya mau berapa orang misionari yang kita kirim, gitu. Ya, mau rapat di majelis gereja atau boardnya, ya pagi-pagi dia bangun pagi, kemudian dia ketemu misalnya buka Alkitab Yesaya 53. Okay. Kemudian dia naik Grab, dia lihat nomor penghubungnya 53. Tepat nih. Bisa iya, bisa enggak. Tapi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya diuji nggak bisa. Ya. Ya dia bisa bilang, ya Tuhan yang ngomong 53 karena dari tadi pagi angkanya muncul 2 kali. Bisa iya, bisa tidak.
Betul. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya diuji tidak bisa. Personal conviction Iya, gitu ya. iya. Iya, iya. Ya tergantung kemudian reputasi hidupnya seperti apa. Oke. Berarti ada kesempatan ya untuk istilahnya gini, sebuah gereja untuk bisa berubah untuk menjadi lebih baik dan relevan dengan generasi-generasi yang lebih muda, ada berarti Pak ya? Saya rasa ya, saya kira kalau gereja tidak mau mendengarkan suara-suara ini, ya akan irrelevant dalam waktu dekat. Gitu. Akan kehilangan generasi Ya. ya Pak. Dulu saya diajarin kalau ikan, ya, kalau kita dulu kan biasa beli ikan di pasar kan, Ya. supermarket lah. Betul. Ikan itu membusuk mulai dari kepalanya dulu. Iya betul. Ya, bukan dari ekor, dari kepala. Ya, kalau kita lihat ikan kepalanya ada bintik-bintik hitam, artinya jangan dibeli. Itu sudah mulai membusuk pelan-pelan di kepala. Iya. Atau lihat matanya ya, Nah. masih seger gitu. Nah, di sejarah gereja kita pelajari sebelum gereja decline, biasanya selalu kehilangan anak muda dulu. Wow. Di Eropa sama, di Amerika sama, di Korea sama, di mana-mana sama. Jadi kalau kita ngelihat mulai ada tanda-tanda anak muda mulai menjauhi, we need to do something about it. Oke. Ya, jadi pemimpin pun harus menangkap tentang tanda-tanda zaman ini ya. Ya, Karena- yang belajar sejarah, banyak orang nggak mau lihat sejarah. Sejarah sudah mengajar kita banyak hal. Ada patron yang akan Ada terulang patternnya kembali. yang kita lihat. Right. Oke. Terus dari riset yang sama itu ada nggak Pak anak-anak Gen Z itu kasih masukan misalnya topik khotbah apa yang mereka mau dengarkan dari mimbar gereja setiap minggunya? Kita enggak tanyakan itu, topik khotbah memang tadi saya katakan ada 15% sekitar itu yang berkata pokoknya khotbahnya relevan buat mereka. Relevan. Ya. Tapi topiknya apa tidak kita tanyakan dalam Dan penelitian. nggak diperdalam relevansinya seperti apa gitu, nggak ada? Nggak ada. Cuman kita perdalamnya adalah dengan cross tab tadi, sesungguhnya yang menarik yang tadi berkata bahwa kami merasa dihakimi, yang bilang ada banyak kemunafikan itu orang-orang muda yang rohani, bukan yang tidak rohani. Oh gitu Pak? Ya, bukan orang-orang yang komplainer gitu, bukan. Ini orang-orang yang rohani yang banyak ngomong seperti itu. Jadi perlu didengerin. I see. Nah, ya, jadi kita cuma lihat bahwa mereka-mereka yang sekedar nyari pengkhotbah biasanya tidak punya komunitas. Kan lihat pengkhotbah siapa dia ke sana. Iya. Oh iya betul. Oke. Jadi gereja tidak cuman sekarang ini kalau saya tangkap mungkin sebagai salah satu ujung dari perbincangan kita ini bahwa gereja tidak tergantung hanya kepada satu sosok orang Ya, Musa ini aja ya. komunitas penting. Tetapi karena adanya orang-orang yang kemudian Tuhan bisa pakai percampuran antar generasi, antar berbagai macam talenta, dan sehingga artinya plural leadership ini akan benar-benar terjalan dengan baik gitu Pak. Antar generasi ya. Intergenerasi. Jadi generation kita ini seringkali dianggap sebagai replacement, tapi sesungguhnya bukan. Ya, Pastor Lia di Singapura, Heart of God, dia bilang generation itu bukan replacement, tapi reinforcement. Reinforcement. Wow, powerful. Jadi saling mendukung, makin memperkuat, bukan rebutan, takut digantikan gitu. Iya. Saya sejak awal tahun 2000-an sering tiap tahun ngadakan summit untuk memimpin muda. Saya undang yang tua-tua juga, yang senior. Tahun-tahun itu seringkali kalau mereka datang yang tua ngeluh. Yang muda ngeluh dulu, dia bilang enggak dapat kesempatan. Enggak diberi kesempatan. Yang tua ngeluh, yang muda ini kok dorong-dorong kita supaya pensiun cepat gitu. Oh, Jadi maka muncul kemudian kita perlu duduk sama-sama, intergenerational, untuk saling mendengarkan dulu. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan yang berhubungan dengan barusan statement Bapak ya. Ada gereja-gereja yang istilahnya kan sekarang gereja banyak berkembang ya, merek banyak, denominasi banyak, sehingga ketika akhirnya orang-orang muda ini tidak tahan dengan gerejanya yang tidak bisa berubah, mereka tinggal, pindah ke gereja yang lain. Nah, tetapi kemudian apa yang mesti dilakukan nih Pak? Apakah pindah gereja itu menjadi jawaban yang terbaik? Atau bagaimana nih? Ada alternatif lain nggak selain harus pindah gereja? Ya, jadi menarik sekali karena dalam penelitian kita yang berapa tahun lalu pun pertumbuhan terbesar Pindah faktor gereja? pindah gereja. Betul. Muter-muter aja. Muter-muter. Iya, Ya. Dan kedua faktor biologis. Jadi penginjilan kecil sekali. betul. Biologis itu masih punya anak gitu Iya, Pak? punya anak-anak. Organik ya? Iya. Iya.
Jadi menurut saya ingin gereja-gereja, makanya saya keliling kemana-mana dengan PRC ini untuk nolong menyadarkan gereja-gereja bahwa ini bukan untuk kepentingan satu gereja. Ya, kita perlu lihat generasi mendatang, dan ini bisa jadi kalau kita kerjakan dengan baik, kita responi data dengan baik, bisa menjadi sumbangan yang terbesar dari gereja buat bangsa ini. Karena apa? Dua hal. Satu adalah kita masuk bonus demografis nih. Setuju. Ya, tahun 2028 mulai sampai 2045. Tapi kalau yang kita hasilkan, yang dari gereja hasilkan untuk generasi muda yang kurang bagus rohaninya, yang tidak produktif, maka itu akan jadi liability buat negara ini. Ngasih makan berapa banyak mulut yang tidak produktif, yang tidak rohani, yang tidak bisa mimpin. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita bisa meresponi Gen Z ini, Gen Z itu sekarang sudah mulai menjadi angkatan yang paling besar, angkatan kerja di sekuler. Iya, setuju. Ya. Jadi kalau kita lengkapi, ini akan jadi sumbangan sehingga bisa menuju ke tahun emas Indonesia dengan memperlengkapi mereka. Nah, yang juga penting berkaitan dengan Gen Z ini adalah saya bilang dengan teman-teman di Compassion dulu waktu saya pimpin Compassion di sini, saya ingin suatu saat nanti bangsa ini mungkin 30 tahun lagi akan berterima kasih, bukan pada Compassion, bukan pada PRC. Bangsa ini akan berterima kasih pada gereja. Bukan karena kita kasih makan anak-anak miskin, bukan karena kita kasih pakaian, bukan karena kita kasih pendidikan, tapi karena kita berikan kepada bangsa ini pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Keren, Pak. Amazing. Dan yang paling penting, usia yang paling penting untuk bangun pemimpin ya masa-masa remaja ini. Itu golden moment ya. Golden window untuk bangun pemimpin. Kalau kita, jadi saya punya mentor dulu, orang Bali, masih hidup umur 90 lebih, Pak Wayan Master. Ketemu pertama kali tahun 92, dia bilang, Dek Bambang, kalau punya uang, jangan dibelikan barang buatan orang. Karena barang buatan manusia itu nilainya turun terus. Betul. Ya, baju bekas sama baju baru ya mahal baju baru. Mobil bekas, mobil baru mahal mobil baru. Kecuali mobilnya Elvis Presley mungkin. Gitu. Jadi kalau barang buatan Tuhan, dia bisa naik nilainya. Tanah, pulau, laut, gitu-gitu. Emas misalnya. Ya, jadi dia bilang kalau punya uang, jangan belikan barang buatan manusia, belikan barang buatan Tuhan. Ya, tapi kita beli properti pun, ya bisa naik, kan? Tapi kalau tetangganya itu misalnya preman atau buang sampah sembarangan, ya bisa turun juga tanahnya. Betul, iya. Satu-satunya investasi yang bisa melipat kali gandakan secara aktif investasi kita adalah manusia. Wow. Amazing. Jadi kalau kita mau invest ke manusia. Nggak akan rugi. Pasti minimal, pasti ada untungnya dan bisa berlipat kali ganda. Nggak cuma incremental growth, tapi bisa berlipat kali ganda. Exponential. Oke, wow. Lebih hebat lagi, ya kita kalau mau invest di stok, di saham, kita harus lihat yang mana dulu kan. Iya, setuju. Jadi kalau kita misalnya milih manusia, yang mana yang kita mau invest? Ya pemimpin dong, yang dampaknya bisa besar. Ya, satu bisa mungkin 10.000 dampaknya. Dibanding, jadi investasi yang terbaik, entah itu semua yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak kita investasikan ke orang lain, akan kita bawa mati ke liang kubur. Jadi selama kita hidup ini, tubuh kita ini kayak kuburan semestinya. Kita dapat kebenaran Tuhan, tapi kalau kita tidak investasikan ke orang lain, mati. Kita bawa mati, dikubur di daging ini, tubuh kita, sampai kita mati. Jadi perlu diinvestasikan, dan kita milih orang, kayak Yesus milih muridnya, orang-orang pemimpin-pemimpin. Kita mau beli stok, kita tidak bisa sembarangan beli, kita ngelihat stoknya kapan yang paling bagus belinya. Jangan pas sudah di atas mau turun kita beli, ya rugi habis uang kita. Betul. Kita pas dia mungkin pas di bawah mau naik atas kita beli, cocok.
Nah, semua studi yang saya pelajari, yang terbaik untuk invest di dalam membangun pemimpin adalah usia-usia remaja ini, 10 sampai 18 tahun. 10 sampai 18 tahun. Jadi kalau mau invest, kalau punya, semua yang kita punya ini kan punya Tuhan. Iya, iya. Harus diinvestasikan. Ya, Alkitab nggak ngajari saving. Dulu saya waktu kecil diajari nabung di celengan. Kalau mau Natal, ulang tahun kita bolongin bawahnya atau kita pecah celengan. Tapi tetap nggak jadi lebih banyak, tetap sama aja, Bang. Iya, jumlahnya betul. segitu. Tapi maksudnya itu investnya kepada anak sendiri atau anak orang lain? Invest, pokoknya invest ke orang. Oh, Caranya apakah gimana Pak? Beliin mereka buku atau kirim mereka sekolah? The best way is mentoring orang. Mentoring. Invest your time. Ya time, Your ya ability. semua yang kita ingin. Jadi kita sebagai pemimpin, pemimpin baik itu apa sih? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mengenali mimpi, potensi, kekuatan, pergumulan orang yang kita pimpin. Kemudian kita kerahkan semua yang kita tahu, yang kita bisa, menolong mereka semua yang kita pimpin menjadi the best they can be in God's plan. sesuai dengan rencana blueprint Tuhan buat Yeah, mereka? that's leaders. Jadi leaders itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau saya belajar lagi, saya baca buku bukan supaya saya tambah Tambah pinter. pinter, jabatannya lebih banyak, tapi supaya saya bisa menolong orang yang saya pimpin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke. Keren. Kalau saya ikut seminar bukan supaya saya ketemu orang-orang, bangun network, tapi saya ingin belajar supaya orang yang saya pimpin bisa lebih maksimal lagi. Iya. Powerful. Ya. So, itu sebabnya leaders is for leaders, for other people. Pada dasarnya di dunia cuma ada dua macam pemimpin. Satu pemimpin yang panahnya ke dalam, semuanya untuk aku, supaya lebih jabatannya lebih tinggi, followernya lebih banyak, income-nya lebih besar, ya gerejanya lebih mega, atau panahnya keluar. Everything that I do is for other others, people. to grow others. Keren. So I Keren, think keren. that's, Well, masih pengen banyak tanya tapi karena constraint waktu. Berarti ini ada satu hal Pak, Bapak mesti tahu, harus ada patunya nanti. Kami bersyukur banget kasih. kita bisa belajar banyak dan saya percaya bahwa ada banyak hal-hal mungkin yang masih asing ya, tetapi kalau nanti kita dengarkan ulang, Yeah. nanti Tuhan akan tambahkan pewahyuan dari sisi yang lain, dari Yeah. orang yang berbeda, Yeah. dari waktu yang berbeda sehingga nanti akan ada satu ekosistem ini akan kelihatan Yeah. dengan lebih Wujudnya, utuh iya. dari bukan cuma dari satu sudut pandang, Yeah. tapi beberapa sudut pandang yang well rounded gitu. Good. Ya puji Tuhan. Ya, pemirsa ada doa yang sudah terjawab, saya akan bacakan buat pemirsa sekalian. Puji Tuhan untuk berkatnya yang luar biasa, suami saya akhirnya menjadi karyawan tetap dan juga naik pangkat, haleluya. Juga doakan HPL saya tanggal 8 sampai 13 Oktober supaya lancar dan tidak berkekurangan, God bless. Puji Tuhan, semoga lancar kelahirannya dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Apabila masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, boleh menghubungi di nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Ayo kita lihat satu firman Tuhan ya, yang saya yakin ini relevan dengan perbincangan kita tentang leadership, khususnya untuk generasi Z ini ya. Matius 16 ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan berkata gini, tetapi Yesus menjawab, tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, saya akan berhenti di sana ya. Jadi pemirsa sekalian ini saya rasa cukup kontekstual dan berbicara tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa leadership itu adalah sesuatu yang perlu benar-benar dibicarakan dan perlu benar-benar dipelajari dan berbagai macam cara apapun juga. Kami tidak tahu siapa Anda pemirsa sekalian. Anda bisa tulis organisasi apa yang Anda pimpin, misalnya gereja atau perusahaan. Apakah di kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, ataupun di tempat-tempat yang lebih terpencil lainnya. Karena dengan adanya teknologi zaman sekarang kita sangat beruntung nih. Anda yang ada di Jakarta, kita mendapatkan resources yang begitu banyak karena ada orang-orang hebat gitu ya, yang dapat kita akses dengan mudah, apalagi kalau Anda punya akses sampai ke luar negeri.
Nah, tetapi pada saat yang bersamaan dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, Anda dapat melihat Good News program dari berbagai macam tempat. Termasuk dari kota yang paling kecil sekalipun di Pulau Rote misalnya, ataupun di Miangas sekalipun, ataupun di manapun juga, ataukah di desa atau di kota atau di pelosok sekalipun. Dan puji Tuhan ya, dengan cara demikian berarti Anda mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan ataupun narasumber yang kami tampilkan di sini. Nah, saya rasa dari perbincangan dengan Dr. Bambang hari ini menarik sekali. Pesan saya gini, coba diulang minimal 2 kali gitu ya. Karena walaupun saya mengelola acara ini bersama dengan istri saya pun mendengarkan setiap episode ini, terutama yang mengandung muatan-muatan yang saya bisa belajar, saya akan dengerin 2 kali sampai 3 kali loh. Sehingga saya bisa renungkan, saya bisa resap untuk pribadi saya sendiri, dan saya bisa relevansikan untuk organisasi yang saya pimpin. Nah, jangan pernah berpikir karena kamu terlalu jauh di pelosok. Karena zaman sekarang ucapan itu pun kita harus tahu bahwa orang-orang yang kalian pimpin, walaupun mereka tidak mempunyai kaliber kepemimpinan seperti kalian, tetapi jemaat-jemaat, katakanlah dalam konteks jemaat, mereka juga ngelihat mempunyai akses teknologi yang sama, walaupun yang mereka tonton itu misalnya contoh dari konten-konten yang ada di TikTok, gitu misalnya, ya, ataupun dari sosial media lainnya. Nah, mereka mempunyai cara pandang yang sudah jauh berbeda dan Anda tidak bisa remehkan orang-orang yang Anda pimpin. Jadi, kalau Anda merasa bahwa apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus nih, kalau tanda-tanda zaman aja kamu tahu, tetapi kenapa kamu tidak mau berubah di dalam kepemimpinanmu? Nah, apa yang saudara sudah lakukan dengan sangat bagus, misalnya memimpin generasi yang 20 tahun yang lalu, dan terjadi pertumbuhan rohani yang sangat signifikan. Kemudian memimpin generasi milenial. Tahu nggak, generasi milenial sekarang bukan lagi yang kita sasar. Karena mereka udah generasi yang udah jadi. Nah, sekarang kita sasar nih, kita bicarakan generasi Z. Sebentar lagi, 5 tahun lagi, kita akan bicarakan generasi Alpha. Nah, kalau Anda mau berubahnya 5 tahun lagi, berarti apa yang dibicarakan hari ini sudah tidak relevan 5 tahun lagi. Nah, ayo, saudara sekalian bersama-sama, dan saya berdoa, biarlah melalui narasumber-narasumber yang kami angkat di Good News program ini akan empower, seperti tadi yang Dr. Bambang katakan. Kami mau empower Anda, kami mau sacrifice waktu kami di sini, resources kami. Karena seperti Dr. Bambang di sini, dia ada 2 jam di sini membicarakan tentang leadership ini, supaya ada orang-orang seperti kita nih, bisa menerima sesuatu yang baik. Dan kemudian ada organisasi-organisasi yang bisa berubah. Akan ada keputusan-keputusan lebih baik yang kita akan bisa ambil. Dan kemudian akan ada dampak-dampak buruk yang puji Tuhan, kita yakin akan bisa dihindari. Ayo bersama-sama yuk, tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia sudah datang ke dunia ini dan dia sudah memberikan hikmatnya kepada pemimpin-pemimpin hebat. Dan sekarang up to us. Kalau kita dikasih tahu, mau nggak kita berpikir, benar nggak ini aku nih? Kalau kita mau diajarin, kita mau nggak aplikasikan? Ini benar nih, bisa untuk gereja saya ini. Ini apa yang nggak bisa? Kalau yang nggak relevan, oke, kita singkirkan dulu. Kalau yang bisa, segera lakukan perubahan. Sehingga di desa pun, ataupun di kota pun, kita mempunyai kesempatan yang sama. Dan nama Tuhan bisa dipermuliakan, organisasi Anda akan menjadi lebih baik. Anda menjadi seorang leader yang lebih qualified, lebih tactical, lebih berguna bagi orang-orang yang Anda pimpin. Dan saya berdoa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa, terima kasih untuk Dr. Bambang yang sudah meluangkan waktu, menginvestasikan waktu dengan begitu rupa. Berkati beliau, istri, organisasi yang dia pimpin, anak-anaknya, sampai ke cucunya. Dan juga Tuhan untuk setiap pemirsa Good News. Kami tahu ini bukan kebetulan. Kami minta Tuhan, biarlah Tuhan Kau bantu setiap daripada kami yang ingin berubah. Terutama untuk relevan untuk generasi Z ini. Kami berdoa supaya tidak terlalu Tuhan jauh kami melangkah terlalu jauh untuk kemudian kami tidak bisa mau kembali. Tetapi Tuhan, tidak ada yang mustahil dengan Engkau. Aku memberkati gereja, organisasi kalian. Bahkan keinginan kalian untuk berubah. Kalian bisa berubah menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Ya pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita jumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Seorang pemimpin yang efektif harus selalu menjadi yang paling berpengalaman dalam timnya.
True or false? False. False.